Insya Allah tidak pindah ke Kalimantan Selatan. Karena kita di sini gitu ya. Mungkin yang terakhir sebagai Kang Tri ya, macet ya. Saya dari siang sebetulnya, dari balai kota ke sini dari siang, nyampainya sore ya. Tapi benar, jalanan macet sekali, terutama yang melewati Jalan Bubulak, termasuk yang dari yang melewati SSA Kota Bogor dari pagi sampai sore masih macet. Saya nggak tahu hari ini ada acara apa di Empang, jadi akses ke Empang itu kayak kelok. Jadi orang masuk Bogor dari Otista, dari jembatan Otista itu udah nggak bergerak. Macetnya bukan ke arah SSA tapi ke arah yang Empang. Rekan-rekan semua, permohonan maaf yang pertama, hari ini kita ngundang sebetulnya sih Pak Wali Kota. Karena Wali Kota terpilih Kota Bogor, dan karena kita juga di Kota Bogor, mengundang untuk memberikan pencerahan sedikit yang berhubungan dengan ekonomi kepada HIPB Kota Bogor. Selamat datang Teh, bergabung. Cuman karena di agenda sudah masuk, hadir di kita sini jam 16.30. Tapi dapat laporan tadi dari Sesprinya dipanggil ke istana. Jadi mungkin akan ada tamu negara yang berkunjung ke Kota Bogor. Jadi beda ini. Kalau zaman Pak Jokowi, kalau ada tamu ke istana, Kota Bogor itu kita nggak jadi tuan rumah. Jadi yang dilibatkan hanya Forkopimda, TNI, Polri, hanya itu. Tapi mulai Pak Prabowo jadi beda lagi. Jadi Kota Bogor jadi bagian dari tuan rumah yang menyambut tamu negara yang hadir. Nah, termasuk yang penataan Kota Bogor jadi sekarang lebih rada pusingnya. Jadi Pak Prabowo menginstruksikan Kota Bogor terbebas dari iklan virtual. Jadi billboard segala macam ada 58 titik yang seputaran SSA. Jadi minta ditertibkan. Jadi itu dari tiap hari itu dimonitor sama Mensesnek. Jadi ini udah mulai dirapikan lah. Jadi sebagian ada yang tidak berizin dirapikan. Tapi prinsipnya Istana Bogor akan difungsikan, dan saya dengar informasi juga setelah Lebaran Pak Prabowo juga akan tinggal di Kota Bogor. Jadi mungkin itu hikmah kita tinggal di Kota Bogor, kan kita bagian dari ibu kota. Walaupun nanti Pak Muklis tadi nggak mau pindah ke sana ya, Kalimantan ya, tapi masih jauh rasanya. Tapi Kota Bogor akan jadi ibu kota persinggahan sebelum benar-benar IKN itu difungsikan sebagai ibu kota negara. Jadi rekan-rekan semua, terima kasih Bang Kiman menyiapkan tempat. Jadi biasanya bukber itu di tempat saya, di rumah. Saya bilang kita suasana baru, kayak organisasi lain, banyakkan di kafe, jangan di rumah. Jadi Dakara Coffee lah. Walaupun wilayahnya sebetulnya sih udah rada abu-abu ini. Udah bukan lagi Kota Bogor jadi kabupaten, tapi kabupaten masih rasa kota. Ya. Jadi rekan-rekan semua, kita 6 bulan ke belakang menghadapi politik. Jadi saya sampaikan ke Bang Kiman, ini nggak bisa dipungkiri karena kaki saya waktu kemarin udah di salah satu paslon. Sementara punya paslon lain juga sahabat kita. Jadi HAIPB kita tetap aktifkan, tapi kita tidak masuk secara praktis keberpihakan. Walaupun usaha-usaha kita juga sesama alumni menyatukan ya, antara yang mungkin nggak bisa dipungkiri, Atang itu adalah kader dari IPB, Angkatan 34. Tapi sempat ya kalau mau kita ngulang sejarah ya, Kang Deddy Rahim dengan Kang Atang sudah beberapa kali pertemuan, sudah sampai ke Dewan Suro. Jadi kalau bahasa kita, jadi ini barang gitu. Apa? Karena IPB juga kita pingin ngambil peran, IPB harus ada di pemerintah. Tapi mungkin politiknya lagi suasananya berbeda, jadi di ujung nggak ketemu. Jadi akhirnya kawin paksa. Tapi nggak apa-apa, IPB tetap ngambil peran di Kota Bogor, alumni kita yang tersebar di pemerintahan juga banyak. Jadi di periode sekarang Pak Deddy Rahim tidak akan dominan di salah satu warna. Kalau dulu kan di pemerintahan sangat dominan STPDN. Jadi sekarang IPB juga mulai ngambil peran, alumni-alumni kita juga mulai ada di kepala dinas, di
di level 2-nya dan level 3-nya juga banyak, dan ini tetap diberi peran, dan kita sebagai alumni IPB harus dorong terus. Karena kenapa? Pengalaman dan sejarah membuktikan alumni IPB itu ditempatkan di mana saja dan menghasilkan karya yang nyata. Jadi alumni kita memang sangat jago, karena mungkin waktu kuliah dulu udah biasa bikin laporan. Terus yang berikutnya pingin saya sharing juga, menyampaikan ke rekan-rekan semua, yang ini kita alumni IPB juga harus ngambil peran masalah makan siang gratis yang dicanangkan untuk adik-adik kita yang sekolah. Jadi Kota Bogor kebagian ada 82 titik. Satu titik itu kan diatur sekitar 3.000. Jadi dari anggaran APBN yang diaturkan tahun ini 70 sekian triliun, tahun depan 170-an triliun yang dianggarkan untuk makan siang gratis. Jadi, dan Kota Bogor menjadi salah satu pilot project. Kepalanya alumni kita, dan sangat membuka ruang untuk kolaborasi alumni-alumni yang ada di Kota Bogor untuk turun mengambil bagian. Walaupun diskusi dengan kawan-kawan juga masih ada rasa ketakutan. Karena apa? Pembayarannya bagaimana? Ini kalau terjadi musibah, apakah diputus kontrak atau bagaimana? Karena kan kebayang satu titik menyiapkan 3.000 porsi makan siang gratis, dan yang makan orang juga masih rentan, karena adik-adik anak-anak kita yang masih umur muda. Nah, kalau misalnya salah makan, keracunan segala macam, nah ini juga faktor-faktor ini yang harus dipertimbangkan. Tapi kami mengamati beberapa titik yang sudah dijalankan dan itu berjalan dengan baik. Dan rasanya di sisi pemerintah tidak ada kata mundur atau mengevaluasi ini. Ini ada kebijakan nasional yang harus kita jalankan. Dan ini saya berharap alumni kita juga tetap mengambil peran bagian dari situ, karena ini kan ada unsur bisnisnya. Mungkin Bang Kiman punya lahan sekitar 2.000, kita bisa buka satu titik, atau punya tempat yang kosong, bisa disewakan, bisa kita ketemu langsung dengan Pak Dadannya kan. Karena ini masih membuka ruang, itu kita bicara Kota Bogor, gimana daerah-daerah lain? Kepala badan. Iya. Jadi Kota Bogor aja yang banyak pengusaha masih kesulitan. Bagaimana dengan daerah-daerah lain yang ini kan harus jalan secara nasional. Nah, kita bicara secara pengusaha, kita bicara secara bisnis. Teman-teman yang bisa menghasilkan sayur, bisa menghasilkan telur, bisa menghasilkan daging, ini bisnis yang prospek yang sangat bagus. Nah, kemarin saya 5 tahun di pasar juga mencoba memberi ruang sebesar-besarnya kepada alumni kita, supaya yang punya produk, yang mau berdagang, yang mau berjualan, kita fasilitasi. Dan alhamdulillah, karena apa? Kalau kita lebih yakin Pak Muklis kalau yang jadi pedagang itu alumni IPB, karena waktu itu udah ditempa segala hal, dunia dan akhirat sudah ada. Jadi udah tahan banting, dan alhamdulillah banyak yang pengalaman 5 tahun kemarin yang, wah ini tokoh-tokoh Pemkot sudah hadir. Selamat datang Kang Rudi. Ini masih 01. Kepala. Selamat datang Kang Rudi, Kang Ara, Kang Priyo. Pasti jawabannya sama ya, macet ya? Ini kalau mau salahin Bang Kiman, milih tempatnya di sini. Bukan. Dakara Kopi harus buka cabang di kota. Oke, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, lanjut Kang Rudi, ingin sampaikan, jadi kepengurusan itu ada masanya. Jadi kami juga DPC Kota Bogor mau udahan, mau berakhir. Dan periode itu nggak boleh 2 periode, cukup 1 periode. Karena kenapa? Apalagi 3. Jadi regenerasi nantinya, insya Allah nanti Agustus kita akan muscap, karena tahun ini harus tuntas. Muscap, musda, dan munas. Munas itu biasanya di Desember. Jadi kita punya ruang Agustus, September kita muscap,
Tapi insya Allah Kota Bogor guyup. Karena selama ini, kalaupun nggak di forum besar kita ketemu, kita selalu ketemu di forum-forum kecil. Ngopi bareng tiap minggu ada. Kita bahas bisnis, bahas macam-macam lah. Yang penting, intinya alumni IPB harus ada di mana-mana. Bisnis boleh apapun, IPB harus ada. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Bang Kiman dan Ibu yang menyiapkan acara hari ini, buka puasa bersama. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir, walaupun sebagian masih di luar. Kita nanti bicara tektokan lebih banyak di saat ramah tamah setelah buka puasa. Karena kita sudah mengidam-idamkan mendengarkan tausiah dari Prof. Siregar. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.